ada apa dengan red ginseng ya? Red ginseng Korea itu adalah ginseng putih awalnya ya. Dengan pemanasan tertentu dia berubah menjadi kemerahan sehingga sifat anti radang dan sifat anti kankernya lebih efektif daripada ginseng putih ya. Nah, ketika itu kita konsumsi baik dalam bentuk cairan atau dalam bentuk kemasan yang lain, maka komponennya itu akan beredar mengikuti pencernaan, difilter di liver, diserap oleh pembuluh darah, dikirim ke jantung dan edarkan ke seluruh tubuh. Nah, tapi ada satu karakter lewat pencernaan ya. Kalau lewat pencernaan itu penyerapannya kurang lebih 13% sampai 28% dari total zat aktifnya. Tapi kalau kita menggunakan suntikan itu bisa 100%. Nah, ada satu lagi yang lebih menarik yaitu dengan menggunakan konsep transdermal. Dia hanya ditempelkan saja plasternya ya, yang sudah mengandung komponen-komponen tersebut, itu sudah berbentuk zat aktif. Tidak perlu diproses lagi di pencernaan dan liver ya. Jadi hanya ditempelkan saja. Misalkan di pundak atas kiri kanan itu area yang penyerapannya paling tinggi ya, termasuk pinggul kiri kanan atau area pergelangan tangan di sini atau di sini atau di paha ya. Itu adalah penyerapan dari pembuluh darah kapiler yang efektif. Maka komponennya akan diserap, dikirim ke jantung, diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, sifat dari komponen zat aktif itu akan bekerja di tubuh. Contoh, kita perlu yang sifatnya anti radang dan anti kanker. Bisa kita ambil dari red ginseng Korea, bisa kita ambil dari ginkgo biloba. Kita perlu yang namanya pengencer darah yang kental. Kita bisa ambil khasiat ginkgo biloba, bisa juga dari red ginseng Korea. Nah, vitaminnya dari mana? Ya, kita cari saja petrasemal yang mengandung B1, B3, B6, B9, B12, vitamin C, vitamin D ya. Nah, satu plester kalau mengandung komponen-komponen tersebut itu akan jauh lebih efektif. Rata-rata penggunanya adalah 1 sampai 2 kali 24 jam. Nah, siapa saja yang membutuhkan? Kalau bicara vitamin, mineral, protein itu tiap hari harus kita supply karena tidak ada namanya penyimpanan. Ada konsumsi, dipakai, dan tidak bisa disimpan, tidak ada cadangan. Beda dengan lemak. Kalau karbohidrat kelebihan bisa ditempuh dalam bentuk lemak badan. Nah, ketika kita membutuhkan kalori, lemak itu bisa menjadi sumber cadangan kalori. Nah, kelebihannya apa? Simple, praktis, ekonomis, dan efektif. Efektifnya di mana? Penyerapannya mendekati 90%. Kalau dari secara oral, itu penyerapan total zat aktifnya kurang lebih 13% sampai 28%. Kalau suntikan ke intravena atau infus ya, 100%. Kalau menggunakan media plaster transdermal, itu mendekati 90%. Pilihan ada di tangan kita, mau yang seperti apa. Jadi kalau bicara transdermal itu sederhana, ya. Jadi transdermal itu jalur memasukkan obat atau makanan melalui kulit. Jadi di sini transdermal itu bukan produk, bukan apapun ya. Itu adalah alat medis berupa plaster yang fungsinya adalah menyimpan nutrisi yang berguna untuk tubuh kita. Nah, cara penggunaannya hanya ditempel saja. Bisa ditempelkan di lengan bagian dalam, bisa di area pergelangan tangan. Nah, kalau misalkan dia mengandung komponen yang sifat anti radang seperti red ginseng, misalkan peradangan di area tangan, tampilkan dia dekat-dekat sini, atau pergelangan siku bisa juga. Nah, sebenarnya kalau bicara transdermal, ditempel dimanapun itu hampir sama, karena begitu ditempelkan, dia akan diserap oleh pembuluh darah kapiler, dikirim ke arah jantung, oleh jantung akan dikirimlah ke seluruh tubuh. Jadi artinya di dalam ilmu transdermal sesuai dengan definisinya, transportasi dermal atau dermis ya, bahasa kitanya apa? Kulit. Jadi transportasi atau jalur memasukkan komponen obat atau nutrisi melalui kulit. Nah, pertanyaannya adalah apa yang kita perlukan? Sehari-hari kita konsumsi karbohidrat, vitamin, protein, mineral. Nah, kalau karbohidrat kelebihan bisa disimpan dalam bentuk lemak. Lemak bisa disimpan sebagai cadangan kalori. Tapi kalau bersifat vitamin itu nggak bisa disimpan. Artinya apa? Setiap hari kita harus supply ke dalam tubuh kita. B1, B3, B6, B9, B12, vitamin C, vitamin D, itu setiap hari kita harus konsumsi. Nah, selama ini ambil dari buah-buahan, sayuran, termasuk dari sumber-sumber yang lain.
Nah, di sini kita menggunakan plester transdermal yang sifatnya adalah menyimpan komponen-komponen di dalam plester tersebut. Begitu plester tersebut ditempelkan, dia akan diserap ke udara kapiler, dikirimlah ke seluruh tubuh selama 2 kali 24 jam rata-rata. Nah, jadi boleh dikatakan ketika kita kekurangan baik itu vitamin, mineral, protein, atau komponen-komponen dari herbal seperti red ginseng Korea, ginkgo biloba, guarana, Garcinia Cambodia, itu sudah ada plesternya, tinggal ditempelkan saja. Contohnya hari ini saya tempelkan di bawah pusar, kemudian tadi malam saya tempelkan di pundak atas, sehingga apa? Ketika bangun kita segar. Karena namanya red ginseng Korea, termasuk ginkgo biloba, dia membantu mengencerkan aliran darah yang kental, melonggarkan pembuluh darah yang sempit, kemudian komponen vitaminnya mengisi darah, sehingga darah itu akan mengirimkan ke sel-sel target. Tidak ada bicara efek samping di sini ya. Karena apa? Dia tidak diminum, tidak disuntikkan, tetapi ditempelkan di kulit, diserap oleh darah kapiler, dikirimlah ke sel tubuh dalam waktu yang relatif cepat.